Yuk, ayo pelan-pelan. Angkat. Awas pas. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke pemirsa, pada malam hari ini kita berada di satu lokasi, di mana lokasi ini menunjukkan bahwasanya di belakang kita ada pohon besar. Dan di lokasi ini tepatnya pada malam hari ini pukul berapa ini? Bisa dilihat pukul 12 malam. Jadi pada hari ini kita mau mengadakan sebuah eksperimen, di mana eksperimen itu tentang tutorial pengangkatan pusaka, sekalian untuk melatih rekan-rekan dari tim paranormal supaya lebih cakap lagi untuk menghadapi sebuah permasalahan yang memang saat ini itu sedang gencar-gencarnya, sehingga bisa diistilahkan pada malam hari ini kita mau mengadakan sebuah pelatihan. Satu itu, kedua juga mengenai tutorial untuk masalah pengangkatan benda pusaka. Untuk keseruannya bisa ditunggu pada malam hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, begitu juga share. Oke, untuk keseruannya ayo kita lanjutkan prosesnya.
seperti ini pemirsa. Jadi ada beberapa penjelasan yang kaitannya dengan kenapa harus seperti ini, dan terus bentuknya kenapa kok seperti ini, dan ada beberapa penjelasan. Dan pada malam hari ini saya akan upaya untuk menjelaskan ini semua, dan nanti mungkin jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Bisa nanti untuk para pemirsa kirimkan komentar di sela-sela video di saat video ini sudah di share. Jadi ini penjelasannya. Jadi kenapa ada 4 sudut ini? Ini adalah bentuk teritori. Jadi teritori penjelasan kita itu mengenai di saat pusaka yang ada di alam terbuka ini, misalkan kita itu mau mengangkat, masuk di dalam teritori ini seperti masuk dalam sebuah jebakan. Jadi terkadang fatalnya bagi para paranormal di saat mengangkat pusaka, kenapa dia tidak membuat sebuah teritori seperti ini ya? Itulah terkadang bisa terjadi sering hilangnya benda pusaka, ataupun apa yang diharapkan pusaka yang diangkat itu tidak bisa kunjung hadir ataupun bisa kita manifestasikan. Ini bentuk teritorinya seperti ini. Jadi selain daripada dupa ini, tadi juga sudah ditampilkan dikasih air muter. Nah, itu air asmaan. Jadi untuk memperkuat teritori ataupun kondisi batasan tempat yang akan kita adakan sebuah ritual. Terus ini ada kembang setaman, ada ini, semuanya ini ya anggap ini adalah bentuk sesaji rasa hormat kita terhadap hal gaib yang ada di sebuah lokasi ini. Jadi penghormatan kita seperti bukan kita itu menyembah, naudzubillah min dzalik. Jadi dari hal seperti ini adalah bentuk rasa hormat kita, sehingga nanti jikalau pusaka itu bisa hadir di sini, kita bisa memanifestasikan, membuat langkah kita untuk memanifestasikan ini lebih mudah lagi. Ditambah lagi ada bentuk botol yang sudah kita rajah pakai wafak ini ya. Jadi kalau kebanyakan paranormal itu membuat sebuah apa istilahnya pertunjukan untuk mengangkat pusaka begitu mudahnya langsung diambil, itu sih bisa saja. Tapi kalau powernya itu lebih dari itu, mungkin yang akan terjadi sebuah kecelakaan fisik. Yang pasti di situ ada gesekan energi berupa api ataupun panas yang ada di dalam alam ini yang tidak bisa kita pegang secara langsung. Sehingga kita pakai ini, media botol ini, nanti jikalau apa yang kita dapatkan dalam bentuk pusaka itu misalkan bentuknya seperti batu mustika ataupun apa yang energinya itu lebih besar, itu kita bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Dan ini anggap saja untuk mediasi ataupun media untuk mengangkat. Kita bisa pakai botol ini yang kita rajah pakai wafak. Fungsi dari wafak ini untuk memperkuat kondisi botol supaya tidak cepat pecah ataupun di saat terjadi gesekan alam gaib itu tidak terjadi apa ya istilahnya hilangnya pusaka yang kita inginkan. Satu itu, dan yang kedua mungkin jika terjadi pecahnya botol ini, nah itu minimal benda pusaka itu sudah termanifestasi dan tertangkap, terjerat ataupun sudah berada di satu teritori ini. Dan rahasianya lagi adalah hal-hal seperti ini yang mungkin dalam dunia paranormal kita sudah ketahui, dan mungkin dari sinilah terkadang kita nanti kita bisa praktekkan caranya untuk memasang minyak untuk mengundang hal yang kaitannya akan kita bentukkan dalam manifestasi yang ada di alam terbuka ini. Ini adalah sebagai pemancing ataupun bisa dikatakan umpannya seperti ini. Nah, di dalam dunia paranormal ini sudah tidak asing lagi. Adapun tata caranya ataupun tutorialnya, bismillahirrahmanirrahim, bisa kita buka seperti ini. Nah, kita bisa ambil isinya dalam bentuk minyak ini. Nah, nanti kita akan upayakan minyak ini untuk kita taburkan ke sekitar teritori yang kita buat ini. Untuk prakteknya kita minta bantuan Mas, tolong sampean
pecah. Nah, jadi setelah dipecahkan seperti ini kurang mas, ini gede bisa. Nah, jadi setelah kita pecahkan seperti ini bisa kita taburkan di sekeliling bunga yang sudah kita pasangkan sebagai saji. Terus setelah ini nanti kita bisa pasangkan dupa di sini, dan setelah itu baru kita adakan pengangkatan. Bagi teman-teman paranormal yang mungkin masih masih awam akan metode ini, bisa mencoba, dan hal itu insya Allah nanti apa yang akan dimanifestasikan itu akan lebih mudah. Karena apa, tantangannya alam terbuka ini sangat luas sekali. Jika kondisi pusaka itu jauh dari ini, konsekuensinya jenengan akan lebih berat mengangkat dengan kondisi yang dengan kondisi pusaka itu yang lari jauh dari satu lokasi. Cuman kalau sudah terjerat di sini, terjebak di sini, dia tidak akan bisa keluar seperti halnya di saat dia itu berada di alam liar. Itu fungsinya. Dan mungkin bila panjenengan semuanya mau mencoba, silakan. Mungkin ini bukan kita itu sok pinter-pinteran, tidak, tapi setidaknya kita saling berbagi, kita saling bertukar pengalaman, supaya hal ini juga bisa dipertimbangkan untuk masalah eksperimen untuk penarikan pusaka. Dan mungkin penjelasannya kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk keselanjutannya, kita adakan bersama, dan saya minta doa dan dukungannya. Mungkin nanti dalam pelatihan teman-teman dari tim paranormal dan apa yang dimanifestasikan itu bisa sukses. Adapun bentuk asli apa yang ada di wallahu alam itu masih dalam bentuk rahasia alam. Dan insya Allah apa yang saya jelaskan mungkin kurang lebihnya seperti itu apa yang ada di sini. Dan mungkin sebentar lagi juga akan saya jelaskan di tempat di sana penjelasannya mengenai masalah tempat altar untuk pagar, supaya misalkan ada teman-teman ataupun penonton yang mau menyaksikan akan keberlangsungan acara ini, supaya terlindungi dan tidak terjadi sebuah resiko yang tinggi, kita buatkan tempat juga sekalian di sana. Mungkin kalau di tempat ini cukup yang saya jelaskan, kita berpindah di tempat selanjutnya. Yuk. Oke pemirsa, untuk tutorial berikutnya adalah pemasangan pagar. Jadi pagar itu difungsikan jika dalam prosesi pengangkatan pusaka ataupun dalam prosesi memanifestasikan pusaka, jika ada penonton ataupun teman-teman yang memang ingin mengikuti ataupun menyaksikan keberlangsungan acara itu, kita bisa melindungi mereka dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa sediakan 4 dupa ini yang sudah dinyalakan, dan nanti kita bisa taruh di 4 sudut. Nah setelah kita taruh di 4 sudut, kita bisa lingkarkan dalam istilahnya air itu bisa kita lingkarkan 3 kali dengan maksud minta terhadap Allah Ta'ala jamaah yang ada di dalam lingkaran itu, selagi prosesi ini belum berakhir ataupun selagi prosesi ini berlanjut, supaya tidak keluar dari garis seperti ini. Dan insya Allah dari cara seperti itu bisa mengurangi akan resiko yang ada. Jadi adapun tata caranya seperti ini. Mas coba tanda tangan. Jadi seperti itu ya, prakteknya seperti itu. Jadi mungkin juga bagi paranormal ataupun rekan-rekan paranormal yang melihat video ini bisa dicoba, aman nyaman, memperkecil akan ruang resiko. Jadi seperti itu, sehingga
kalau sudah seperti ini, nanti untuk kelangsungan dari pengangkatan pusaka, jamaah bisa ditaruh di dalam lingkaran yang sudah kita tentukan. Tapi ada juga pakai cara-cara yang lain. Salah satu contoh, misalkan di satu sudut yang ada dikasih dupa yang sudah dinyalakan itu bisa dikasih garam, dan juga bisa dikasih kembang ataupun beberapa syarat sarana yang lain yang sekiranya bisa menopang untuk memperkuat untuk masalah pagar ini. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang mau mencoba, silahkan. Insya Allah hal itu akan mengurangi resiko jenengan di saat hal ini ataupun ritual ini berlangsung. Jadi ini bukan lagi saya mengajarkan, tapi setidaknya ini hanya sebatas sharing, dan mungkin bagi rekan-rekan paranormal ataupun teman-teman yang senang akan kegiatan seperti ini bisa dicoba. Dan insya Allah nanti kita kembali lagi ke niat. Kalau niat kita baik, insya Allah dengan pemasangan pagar ini, setelah airnya sudah diasmai, dupa sudah dinyalakan, kita niati supaya hal gaib yang tidak kita inginkan kehadirannya untuk bisa nembus pagar ini, dia tidak bisa mengganggu dan mengurangi akan kesakralan ritual yang akan kita jalani. Dan insya Allah seperti itu sarannya pemirsa, bisa dicoba, monggo. Kita juga tidak istilahnya kita itu tidak pinter-pinteran, tapi kita saling sharing saja. Jika ada satu pertanyaan ataupun apa, bisa nanti jenengan komen di bawah video yang sedang berlangsung. Oke, kita lanjutkan untuk pengangkatan ya. Nah, kita lanjutkan untuk pengangkatan ataupun manifestasi dalam bentuk pusaka ini. Mohon doa dan dukungannya, semoga pada malam hari ini acara yang kita adakan lancar. Oke. Pelan-pelan angkat ya. Untuk penjelasan koran.
balik. Kuda-kuda ini jadi tutup. Kamu ini barang ini mana sih? Untuk terus konsentrasi. Ayo, telepon. Bentar. Enter ya. Nyanyi. Sampai kon. Tutupin yang ditutupin. Tutupin mas. Tutup. Tutupin. Oke. Pengen. Hah? Enggak. Coba dikondisikan ya, jadi dari pelatihan ini mungkin apa yang diangkat jadi kena, mungkin apa yang kita angkat, mungkin apa yang kita manifestasikan bisa terwujud, cuman diperiksa kembali apakah ada yang hilang ataupun berpindah tempat. Dikondisikan kembali di area sini, coba sama periksa kembali, coba aman dulu. Angkat dulu botolnya, bawa sini dulu. Coba. Kondisikan. Enek sing ilang ora. Yang sing lepas tunggal. Ada yang Lepas. Coba wasis maju. Coba wasis maju. Loh, ayo berdua. Aja sendirian. Kamu sing bawa pusaka, kamu kondisikan di situ. Bagi ini tengah-tengah. Perhatikan. Awas. Awas. Pelan-pelan aja. Ini masih ada. Enter. Ini mungkin pemirsa kalau mau tahu. Jadi keunggulan dari kita mempergunakan media botol ini, kita bisa memanifestasikan bentuk pusaka ini. Jadi kalau sudah masuk di sini kita tidak berisiko untuk terluka. Jadi kalau dengan keadaan terang seperti tidak terlihat. Tapi kalau dengan keadaan posisi gelap, ini ada energi yang seolah-olah seperti mengalir. Kalau kita tumbahkan gini, kelihatan ya. Nah, kalau kita kembalikan dengan posisi semula,
dia akan kembali turun. Nah ini nanti energi yang ini akan ngumpul di satu bentuk manifestasi yang di dalam pusaka itu. Dia kalau sudah ngumpul berarti energi itu sudah mulai utuh kembali berada di satu benda pusaka seperti itu. Kalau pengen tahu bentuk benda pusakanya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Mungkin kalau di kamera bisa terlihat bentuknya seperti batu mustika kecil ini, dan mungkin inilah manifestasi yang masuk yang seperti cahaya tadi yang ada di dalam botol. Keuntungannya seperti itu. Jadi kalau kita itu mengangkat atau memanifestasikan pusaka itu dengan sekonyong-konyong, kita itu ngawur dengan kekuatan yang seperti itu, niscaya kita akan terluka. Jadi keunggulan kalau kita itu pakai media botol ya seperti ini. Jadi kita tidak terluka, jamaah pun juga aman. Yang ada di dalam batasan teritori yang kita buat tadi juga akan terkurangi akan masalah resiko. Dan untuk selanjutnya kita coba mau mencari apa yang hilang tadi, dan mungkin bisa dibantukan sama teman-teman dari tim paranormal yang sedang berlangsung untuk masalah mereka itu latihan. Oke, hati-hati. Dari situ aja, nggak nendi. Ayo pelan-pelan yuk. Jadi mas, yang penting mas. Ayo pelan-pelan. Ini misalkan. Ayo pelan-pelan, angkat, awas pas, awas. Tuh, nah ini gara-gara tidak hati-hatian akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Assalamualaikum Syekh Khodam. Hei, sama siapa? Ha? Hei, jinan sinten? Hah? Mboten. Kula niki wau mboten ganggu teng mriki. Tapi jenengan kok ganggu acara kula. Kula seneng. Oh, ngoten. Nggih. Jenengan kula suwuni tulung nggih, jenengan medal tuki wadal niki. Banyune sik cikokno banyu. Tono. Konsentrasi tetap di sini karena pusaka itu masih ada di lingkup sini. Dan itu sistem yang mungkin teman-teman ataupun rekan dari paranormal undang. Jadi agak ada istilahnya clash, miskomunikasi dengan apa yang kita adakan di sini. Jadi inilah keuntungannya. Jadi kalau kita itu mau menginginkan dalam bentuk pusaka yang kiranya kita sudah membuat sebuah teritori seperti ini, itu tidak akan berpindah tempat ataupun kemana-mana. Ya tinggal kita itu telaten mencari dan hati-hati dalam proses pencarian. Insya Allah nanti akan ketemu di sini, nggak akan berpindah. Yuk, apa boh? Masih nggak apa? Hah? Berdiri, tangan berdiri. Tangan pena aja, tangan mundur. Coba kameramen bisa dikonsentrasikan ke bawah. Teman-teman coba cari. Masih sekarang dicari dulu. Di lingkup sini ada nggak? Bisa enggak ini? Coba cari pelan-pelan saja.
konsentrasikan. Masih mungkin masih ada, coba cari pelan-pelan, mungkin di posisi ini di dekati kembang ataupun ataukah mungkin di atas pohon masih. Coba deteksi kembali prediksi supaya tidak lepas. Ayo konsentrasikan lagi ya, cari dek bawah apa dek atas. Mas Asis nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Mungkin bisa dicari di sekeliling bunganya mas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari atas tarik sih. Coba kameramen ambil gambar itu, mungkin ada cahaya ataupun apa yang kita memanifestasikan. Kalau energinya sama bisa melihat dan merasakan di Tengah-tengah nih. antara tangan nih. Masukkan ke sini, coba pelan-pelan. Masukkan ke sini pelan-pelan. Masukkan ke sini pelan-pelan. Jadi seperti itu pemirsa. Di saat kita melaksanakan pelatihan untuk pengangkatan pusaka, kita memang tertuntut untuk lebih teliti dan lebih hati-hati lagi supaya hal ini tidak bisa mengganggu ataupun apa yang kita rencanakan itu tidak meleset, sehingga konsentrasi tetap dibutuhkan. Terus juga kondisi fisik itu memang benar-benar harus fit supaya dari kelangsungan pengangkatan pusaka ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin mas kameramen coba mendekat lagi ya, coba konsentrasikan dek mana apa dek bunga nih, coba ayo sini mas, mas Salim sini mas, masuk mas. Salah satu kunci, salah satu mencari, yang dua kunci, coba cari saman sing kunci mas, saman sing kunci ya. Saman kunci altar, saman kunci teko pohon di atas. Mas Asis mencari, coba saman cari, enggak ngangkat ya, saman cari. Dupa tolong dipindahkan dulu, amankan dupone ben gak biar tidak jenengan sentuh. Ya, coba pelan-pelan. Ayo kunci yang dari atas kunci ya. Nah, saya mencari, saya angkat dengan pelan-pelan, mungkin ada di situ. Pindahkan dulu, coba kali mana? Anten. Hah? Anten. Ada. Nah, ini. Si. Biar kami tangannya sampean, ngikut dikene tangannya sampean. Periksa dulu anak tangannya nek ora. Nah, di mana mas, coba sampean tunjukkan. Sini. Di daerah situ. Nah, coba. Dah. Di dalam kelas apa dek luar? Di luar. Di luar kelas. Amankan dulu coba kali biar bisa dilihat sama pemirsa. Amankan dulu duponnya. Amankan dulu duponnya. Jadikan satu. Biar tidak tersundut dupa. Oke, pelan-pelan dicari, dikunci, coba yang lain kunci. Coba pelan-pelan dicari. Gelas angkat mas, bawa sini gelasnya. Untuk nanti untuk mengamankan. Di mana mas? Angkat.
itu apa? Taruh tempatnya. Di mana? Di sini. Coba sama tunjukkan pelan-pelan ya. Tepatnya di mana? Di bawah tangan saya. Oke. Cari barangnya. Cari barangnya. Nah, cari barangnya. Jangan diangkat pakai tangan. Nah, tunjukkan di mana tempatnya. Lagi-lagi pemirsa, itu kita mendapatkan sebuah besi kuning yang tadi sempat terlepas, dan alhamdulillah sudah terangkat. Berarti rezekinya teman-teman ataupun rekan-rekan ini bisa dikatakan lancar, alhamdulillah. Oke, sudah bisa diamankan? Sudah. Mas, kasih mas. Yuk, bungkus semuanya ini. Nah, biar taruh di dalam kain. Begini. Bungkus. Kembang itu. Iya, ikut. Rondan loh, tikok kan maksudnya. Jadi alhamdulillah seperti itulah prakteknya. Nah, mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mungkin ini nanti yang akan lebih jelasnya ada apa ya istilahnya, sekilas info. Yuk kita tarik keterangan dari Mas Salim. Jadi gini Mas, mungkin apa yang jenengan rasakan tadi sebelum dan sesudahnya pusaka termanifestasi, ceritanya gimana Mas? Coba. Jadi tadi kan ada beberapa gerakan yang sampean harus berpindah ataupun sampean berganti posisi dan seterusnya. Mungkin ada penjelasannya, coba bisa dijelaskan terhadap pemirsa yang nanti bisa menjadikan edukasi bersama. Kalau masalah itu, kalau menjelaskan kurang begitu paham. Tapi kalau ya ibaratnya kerja tim lah. Oh gitu. Jadi ini kita pakai sistem tanya jawab aja. Terus gini Mas, nah, apa yang jenengan rasakan di saat jenengan tadi berpindah posisi ataupun jenengan tadi satu tim mengadakan pengangkatan? Apa yang jenengan rasakan tadi? Ya lumayan berat lah. Terus gambarannya Mbak, bukan kalau berat yang pasti, karena dilihat dari gerakan udah pasti seperti itu. Yang diartikan berat apa, tangan ini seperti angin ataupun seperti apa, mungkin bisa menjadi sebuah edukasi bersama. Kalau tangan, telapak tangan rasanya kesemutan. Sini panas sampai sini. Oh itu tangan, pergelangan tangan. Jadi apa yang jenengan rasakan seperti itu. Terus kondisi barang tadi Mas, dari bawah pohon ini ke atas ataupun dari tanah ini ke bawah, kalau yang jenengan rasakan ataupun yang jenengan angkat tadi? Awalnya dari atas ke bawah, terus yang satu lepas ke situ, di antara pohon ini, dalam pohon, ya yang terakhir ini. Terus mungkin ada juga penjelasan dari Mas Wasis. Mungkin entah bisa diamankan dulu. Oke. Nah, ini Mas Wasis, apa yang jenengan rasakan tadi di saat terjadi sebuah percikan cahaya dari dalam pohon? Tadi waktu barangnya sudah mau keangkat, pas sudah mau berwujud itu tadi, di belakang saya tiba-tiba saya seperti didorong begitu. Panas sekali di sini, kayak kena api. Oh iya. Nah, itulah pemirsa. Jadi perlu adanya konsentrasi, perlu adanya fisik yang sangat mendukung supaya acara ataupun ritual pengangkatan itu bisa sempurna. Jadi ya seperti inilah dunia paranormal. Banyak juga pertanyaan yang sekiranya mungkin di dalam benak pemirsa yang akan jahil, selalu mempengaruhi dari pola pikir jenengan semua, dan apa adanya ini semua kita tampilkan untuk edukasi bersama. Jika ada positifnya jenengan ambil, jika ada negatifnya mohon nanti hal itu semua bisa kita sharingkan, yang edukasi di belakang itu bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Jadi di sini kita tidak
tidak saling unjuk gigi ataupun pinter-pinteran enggak ya Mas ya. Nah, di sini kita semuanya berlatih, di sini kita semuanya mengenal. Ternyata alam itu juga memiliki beberapa energi yang energi itu ternyata masih kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga kembali lagi ke innamal a'malu binniyat. Jikalau seseorang itu naruh sandal itu di dalam hati, di saat hilang sandalnya dia akan sakit hati. Disitulah letak kekurangan manusia. Apalagi dengan kondisi kita bisa menemukan pusaka seperti ini, kalau kita taruh di dalam iman kita, hal itu bisa menghilang, itu akan mengurangi iman kita. Caranya hanya sebatas itu. Dan insya Allah jaga tauhid kita dengan selalu berdoa terhadap Allah dan beribadah terhadap Allah. Kita niatkan nawaitu ini, kita niatkan semuanya untuk thalabul ilmi. Because thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Insya Allah pada malam hari ini berkat doa pemirsa semuanya kita bisa menjalankan pelatihan ini dengan sukses walaupun ada halangan sedikit, dan apa yang kita manifestasikan itu insya Allah itu merupakan sebuah karya alam yang sekiranya bisa kita nikmati bersama. Untuk teman-teman ataupun pemirsa semua tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau mau latihan, kalau mau mengenal hal gaib, tanya terhadap orang yang tepat. Jangan sampai jenengan salah langkah untuk berlatih tentang masalah hal ini. Insya Allah sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.